Halo Sobat Edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran calon ASN tahun 2022 yang akan dibuka pada sekitar minggu ketiga dan minggu keempat bulan September. Di sini kita akan membahas terkait formasi yang dibuka dan bagaimana cara pendaftarannya. Saksikan terus sampai akhir, selamat menyaksikan. Belum lama ini Kementerian PAN dan RB dalam situs resminya merilis berita bahwa pemerintah akan membuka sekitar 530.028 formasi ASN untuk 2022. Di mana fokus kebijakan pengadaan ASN untuk tahun 2002 adalah fokus pada pelayanan dasar yang meliputi untuk pengadaan guru dan tenaga kesehatan, serta fokusnya adalah keberpihakan kepada ex-tenaga honorer kategori 2. Untuk formasi CASN tahun 2022 ini sendiri, sebanyak sekitar 530.028 formasi, seluruhnya merupakan formasi untuk P3K. Di mana dari 530-an ribu itu sebagian besar adalah formasi untuk instansi daerah sebesar sekitar 439.000 dan sisanya sekitar 90.600 formasi adalah untuk instansi pusat. Dari 439.000 formasi ini, sebagian besar akan dialokasikan untuk P3K guru sebesar 319.000. Lalu ada 92.000 untuk P3K tenaga kesehatan dan sekitar 27.000 untuk P3K tenaga teknis. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan antara PNS dan P3K. Di mana dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN terdiri atas PNS dan P3K. Perbedaan antara PNS dan P3K dari sisi pengertian adalah di mana PNS merupakan warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi dari sisi pengertian, titik perbedaannya adalah bahwa PNS itu diangkat secara tetap, sementara untuk P3K adalah diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Lalu perbedaan selanjutnya dari sisi batas usia pada saat melamar, dijelaskan bahwa untuk PNS berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017, usia minimal mendaftar PNS adalah 18 tahun dan usia maksimal adalah 35 tahun. Lalu untuk P3K berdasarkan pasal 16 huruf A PP nomor 49 2018, usia minimal mendaftar P3K adalah 20 tahun. Lalu untuk usia maksimalnya adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Perbedaan selanjutnya antara PNS dan P3K adalah untuk PNS berdasarkan pasal 16 PP nomor 11 2017, menurut tahapan seleksinya adalah meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Lalu untuk P3K, seleksinya meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, di mana seleksi kompetensi ini meliputi untuk
kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan sosial kultural. Perbedaan berikutnya terkait pemberhentian hubungan kerja. Dalam PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pemberhentian ASN meliputi pemberhentian dengan predikat tertentu, diantaranya pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, telah mencapai batas usia pensiun, lalu perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan atau rohani. Sementara untuk P3K berdasarkan PP 49/2018, pemberhentian hubungan kerja P3K meliputi pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu, lalu pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila yang pertama ini yang menjadi ciri khasnya adalah jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir. Ini yang membedakan antara pemberhentian hubungan kerja PNS dan P3K. Selebihnya sama, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani rohani. Kemudian waktu pendaftaran calon ASN 2022. Berdasarkan keterangan dari Menteri PAN dan RB Bapak Abdullah Azwar Anas, beliau menyatakan bahwa pembukaan pendaftaran CASN adalah pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan September. Jadi ini waktunya sudah hampir dimulai. Teman-teman bisa mulai mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan sebelum pembukaan dibuka, sehingga dalam waktu yang singkat ini nanti teman-teman bisa segera mendaftar CASN tahun 2022. Lalu formasi yang akan direkrut untuk pengadaan calon ASN 2022 berdasarkan Permenpan nomor 20/2022 dinyatakan bahwa pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 adalah untuk merekrut guru ahli pertama. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa sebagian besar pengadaan P3K 2022 adalah untuk instansi daerah dan sebagian besar formasi adalah untuk formasi guru. Untuk kategori pelamar calon ASN 2022 sendiri dibagi dua di sini, ada pelamar prioritas dan pelamar umum. Untuk pelamar prioritas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Siapa saja masuk prioritas 1 diantaranya adalah tenaga honorer kategori 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru, guru swasta, di mana yang dimaksud untuk dalam prioritas 1 adalah mereka yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Lalu yang menjadi prioritas kedua adalah tenaga honorer kategori 2, dan menjadi prioritas 3 adalah guru non-ASN sekolah negeri, di mana persyaratannya adalah sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, teman-teman bisa memperkirakan bahwa teman-teman masuk prioritas nomor berapa. Jadi mendaftarlah sebagai pelamar prioritas sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu kategori selanjutnya adalah pelamar umum. Siapa saja yang menjadi pelamar umum di sini adalah para lulusan pendidikan profesi guru dengan ketentuan terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbudristek. Lalu yang selanjutnya adalah pelamar yang telah terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk persyaratan umum dibagi menjadi 2, untuk pelamar umum dan pelamar penyandang disabilitas. Untuk kategori pelamar umum, persyaratannya adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Lalu memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4.
Dan tentunya ada persyaratan umum lainnya meliputi surat keterangan catatan kepolisian dan lain sebagainya. Lalu untuk pelamar yang menyandang disabilitas, di sini selain harus memenuhi persyaratan pelamar umum, pelamar penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas. Lalu juga harus menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Kemudian cara pendaftaran calon ASN 2022 tahapnya meliputi teman-teman buka situs sscasn.bkn.go.id, lalu lengkapi data diri dalam formulir online tersebut, lalu cetak kartu pendaftaran. Lalu dokumen yang diperlukan, mengingat pelaksanaan seleksi CASN 2022 ini akan segera dilakukan bulan September minggu ketiga dan keempat, dan pendaftarannya akan dilakukan dengan cepat. Mungkin teman-teman harus mulai mempersiapkan dokumen, antara lain adalah scan KTP, pas foto dengan background merah, legalisir fotokopi ijazah dan transkrip untuk pendidikan terakhir, mungkin surat keterangan akreditasi BAN PT untuk beberapa teman-teman yang lulus dari universitas tertentu, ada scan kartu keluarga, dan juga yang harus disiapkan mungkin adalah scan ijazah SD sampai dengan S1. Ya, demikian informasi yang saya sampaikan bagi teman-teman yang berminat mendaftar formasi CASN 2022. Saya ucapkan semoga sukses dan selamat mengabdi dalam ASN Indonesia. Terima kasih. Nah, cukup sekian pembahasan channel Sobat Edukasi kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.